Hari ini saya mau survei kondisi bangunan, yaitu villa ya. Halo semuanya, selamat datang di channel EQS bersama saya Alif. Seperti biasa, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan quantity surveyor, dari budgeting, tender, progress report, kurva S, dan masih banyak hal lainnya tentang quantity surveyor. So, jika kalian belum subscribe, langsung aja subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info-info terbaik seputar quantity surveyor dari channel EQS. Seperti judulnya, kita akan membahas bagaimana cara menyusun report property condition assessment bagian 2. Oke, langsung aja kita buka WPS-nya. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas report outline ya, dari 1.1 introduction sampai ke 1.8 appendix. Nah, saya akan jelaskan lebih detail apa isi dari report outline ini atau daftar isi ini. Kita mulai dari 1.1 introduction. Nah, jadi di sini kita sebutkan ya bahwa intronya itu misalkan the IQS mengontrak Anda atau Anda dikontrak oleh IQS, the IQS untuk membuat report building atau building condition assessment yang bertempat di mana dan skupnya apa aja gitu. Kemudian di sini juga kalian sebutkan juga bahwa building condition survey ini meliputin apa aja. Yang pertama misalkan dari lingkungan, kemudian dari struktur, civil isunya kayak gimana, kemudian arsitekturalnya seperti apa isunya, kemudian yang tak kalah penting itu adalah MEP isunya seperti apa, dari infrastruktur, kemudian dan hal lainnya. Kemudian juga yang tak kalah penting adalah estimate. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi, kita juga jelaskan di sini bahwa kemungkinan biaya yang akan muncul atas perbaikan dari kondisi bangunan saat ini seperti itu. Kemudian yang endingnya yaitu building dan asset assessment. Oke. Nah, kemudian 1.2 evaluation of existing system and option. Jadi di sini kita jelaskan yang pertama dari environmental. Environmentalnya adalah lingkungan. Dari segi lingkungan, kondisi building yang kita assessment itu dia seperti apa kondisinya. Apakah dia mungkin rawan banjir, atau mungkin di sana mungkin rawan gempa, atau seperti apa. Semuanya harus kita jelaskan di sana ya. Termasuk tata letak kondisi dari building tersebut. Nah, tidak lupa juga kita menjelaskan semua background dari building tersebut. Misalkan properti itu apa namanya atau building itu apa namanya, lokasi di mana, kemudian tanggal evaluasi kalian tuh tanggal berapa, kemudian building areanya berapa, kemudian luas tanahnya ini berapa, kemudian kapasitas listrik, kapasitas generator kalau dia ada pakai generator itu berapa, kemudian kalau dia misalkan kayak bangunan hotel atau kondotel itu kan biasanya ada business license-nya ya, izin bisnisnya itu apa, kondotel kah atau villa atau hotel atau apa, atau kos-kosan atau seperti apa. Kemudian verbal information ini dari siapa. Jadi verbal information ini selama Anda interview di lokasi itu dengan siapa, posisinya dia sebagai apa, capability-nya dia itu sebagai apa di sana. Nah, itu disebutkan. Misalkan Mr. A dia sebagai kepala engineeringnya di sana. Oke lah, mungkin kan dia lebih tahu kondisi situasi engineeringnya seperti apa di sana. Kemudian mungkin di sini ada mungkin bagian maintenance-nya, kepala maintenance-nya yang lebih tahu posisi dan kondisi maintenance building yang ada di sana. Oke. Nah, kemudian secara arsitektural ya, setelah lingkungan semuanya detail kita jelaskan, kemudian background dari informasi dari building yang kita assessment juga kita sudah jelaskan.
kita akan jelaskan dari step awalnya, itu adalah arsitekturalnya seperti apa ya. Jadi bisa kita lihat dari kondisi kita walkthrough jalan itu, bisa kita lihat, oh ada dinding yang lepas, oh ini kolamnya bocor, oh ini dinding ini jamuran, atau dinding ini wah ini spot-spot kayak begini. Kemudian mungkin ada beberapa batu yang retak atau dinding yang mau lepas, cover dinding yang mau lepas. Itu semuanya dijelaskan ya, sesuai dengan temuan kalian saat inspeksi di lapangan ya. Ini salah satu contohnya, boleh dilihat di ini ya, di layar. Nah, kemudian secara struktural, arsitektural tadi udah, sekarang secara struktural kita sebutkan, mungkin ada kolom yang retak atau seperti apa, atau mungkin ada pondasi yang miring yang kelihatan mungkin, atau seperti apa. Itu suatu temuan yang sangat bagus, itu bisa dijelaskan semuanya di sini. Kemudian mechanical, electrical, plumbing dan HVAC-nya. Nah, mechanical-nya dari AC-nya seperti apa, kemudian elektrikalnya, kabel-kabel instalasi, lampu-lampu ini apakah ini aman ya. Seperti dilihat dalam foto ini ada kabel telanjang di bawah, apakah ini aman, apakah dia low voltage atau seperti apa. Semuanya harus dicek satu persatu secara detail. Oke. Kemudian plumbing ini juga kita harus cek. Salah satunya mungkin kita bisa menyiram kamar mandi, apakah airnya tergenang atau dia langsung turun atau seperti apa, salah satunya ya. Atau kita bisa membuka wastafel, mencoba wastafel, cuci tangan, kita cek di sana apakah airnya langsung turun atau seperti apa. Nah, itu juga salah satu menjadi faktor yang harus kita perhatikan saat inspeksi. Kemudian elektronik. Nah, di sini kita cek ya, telepon sistemnya ada apa enggak. Kemudian sistem data dan wifi-nya ada atau enggak. Kemudian MATV sistemnya ada atau enggak. Kemudian yang terakhir sound sistemnya ini ada atau enggak. Jadi semua elektronik ini harus dicek ya yang ada di sana. Oke. Dari sistem, dari elektroniknya sendiri itu harus dicek ulang. Dan di sini kalau misalkan ada isu itu harus di-report di sini. Oh, misalkan di sini based on the build drawing, misalkan dia ada sistem data dan wifi, tapi kenyataannya di building ini dia tidak ada misalkan tarikan line instalasi kabel RJ45 nya nggak ada, tapi di gambarnya dia ada. Nah, itu sebutkan semuanya di situ apa temuan-temuan sobat saat inspeksi. Nah, kemudian code review. Code review ini 1.3 code review ini kita jelaskan secara general ya. Nah, jadi misalkan bahwa standar bangunan apa nih, misalkan villa, bahwa standar bangunan villa itu harus seperti ini. Kemudian kalau misalkan di situ misalkan dia punya as-built drawing itu standarnya seperti ini. Harus ada tanda tangan yang siapa yang bertanggung jawab untuk menandatanganin as-built drawing itu. Nggak boleh kalau dia bilang ini as-built drawing tapi tidak ada satupun di situ si drafternya atau mungkin siapa yang ngecek, siapa yang mengesahkan gambar as-built drawing itu tidak ada di sana. Nah, itu tidak bisa diakui. Walaupun mungkin boleh dibilang gambarnya itu sama dengan aktualnya, tapi tidak ada yang bertanggung jawab di sana. Tidak ada yang tanda tangan di sana. Apakah gambar itu bisa dipakai? Apakah itu bisa disebut as-built drawing yang sah? Itu tidak sah. Nah, itu semuanya harus kita jelaskan ya satu persatu. Nah, kemudian arsitekturnya ya. Kemudian dari segi arsitekturnya kita juga jelaskan ya dari code review-nya ini seperti apa ya. Misalkan pool, swimming pool, waterproofing. Nah, jadi kita jelaskan juga di sini bahwa pada saat waterproofing itu seharusnya itu metodenya seperti apa. Dan harus pakai bahan seperti jenis material seperti apa agar waterproofingnya ini awet di kedepan hari gitu. Itu semuanya harus dijelaskan di sini. Itu namanya code review ya. Nah, kemudian 1.4 itu summary of work. Jadi summary of work ini adalah rangkuman dari
report kita atau rangkuman dari hasil inspeksi yang kita temukan yang sudah kita jelaskan di 1.2 ya. Jadi tadi kan di 1.2 kan kita melaporkan atau membuat report ini evaluation of existing system and option. Kemudian di 1.4 ini, jadi di 1.4 kita juga sudah bisa merangkum apa kira-kira yang kita laporkan itu, kita rangkum secara general jadi satu. Nah, misalkan lingkungan, jadi di lingkungan ini apa aja yang terjadi di sana, seperti apa. Kemudian dari arsitekturnya juga kita sebutkan, misalkan tangga mau roboh, itu yang menjadi isu yang terbesarnya, atau kolam renang bocor. Kemudian kabel dari elektrikalnya ini ya, elektrikalnya kabelnya telanjang atau seperti apa, itu harus dijelaskan semua, harus dirangkum menjadi report yang bagus di sini. Oke. Nah, kemudian 1.5 itu adalah conclusion and recommendation. Jadi kita di sini setelah kita merangkum apa intinya dari, misalkan dari segi arsitektural itu apa sih intinya kerusakannya dia, dari struktur itu apa, dari MEP itu apa kerusakannya dia. Jadi di sini kita mulai bisa memberikan conclusion dan rekomendasi. Rekomendasi kita apa nih? Misalkan dari lingkungan, oh dia lingkungannya di sana tahan gempa. Oh kalau dia tahan gempa tapi dia misalkan rawan dengan angin puting beliung. Nah, harus seperti apa kita solusi kita. Nah, kita harus kasih tahu di situ rekomendasinya kita seperti apa, dan mungkin ada impact biayanya nanti seperti itu. Itu akan kita hitung di 1.6 di cost estimate seperti itu. Nah, secara arsitektural juga seperti itu. Mungkin misalkan ceilingnya ini rusak. Nah, rusak ini karena dia di bawah kolamnya yang bocor. Nah, jadi apa rekomendasi kita? Berarti kan rekomendasi kita, sebelum kita memperbaikin ceiling ini, kita harus perbaikin dulu kolamnya biar nggak bocor. Seperti itu. Dan begitupun pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang sudah kita temukan lainnya, penyelesaiannya harus kita bahas di sini di 1.5. Kemudian 1.6 itu mulai kita cost estimate. Jadi kan waktu saat kita di 1.5 kita memberikan rekomendasi, pasti kan di situ pasti ada efek biaya. Efek biaya yang timbul itu berapa? Oh ya, tadi kan dibilang bahwa kita harus perbaikin kolam terlebih dahulu sebelum kita perbaikan ceilingnya, karena ceilingnya hancur. Oke, nah berapa biaya perbaikannya untuk kolam termasuk ceilingnya supaya dia bisa seperti semula bangunan tersebut. Nah, di situ diestimasi semuanya di sini. Nah, cuman di sini di 1.6 ini saya lebih menampilkan itu adalah summary dari cost estimate. Nah, detailnya nanti akan dilampirkan di appendixnya seperti itu, seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, nah ini seperti ini kira-kira ya. Kemudian, nah 1.7 itu kita mulai mengasesmen. Jadi asesmennya itu secara fisikal asetnya itu seperti apa. Jadi tahun berapakah dibangun. Jadi nilai asetnya sekarang itu jadi berapa bangunan itu. Dari bangunan, kemudian semua yang isi ada di dalam bangunan itu. Kalau misalkan itu memang termasuk dijual, berarti kan harus kita nilai juga. Ya, jadi di situ juga kita harus nilai berdasarkan survei atau inspeksi yang telah kita lakukan. Nah, kemudian kita melakukan perhitungan. Kalau misalkan bangunan itu 2013, kita anggap ya 2013, berarti kan ada penyusutan per tahun. Kita ya hitung aja berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi misalkan 5%, berarti kan sampai di 2021 ini berapa nyusutnya, seperti itu. Plus nanti dikurangin oleh biaya cost ini ya. Jadi intinya adalah di asesmen itu setelah kita mendapat harga building ini, harga bangunan ini, misalkan kalau kita ambil contoh di sini adalah 158.524 US dollar misalkan nih harga bangunannya aja ya, di sini semua sama asetnya.
Tapi kan di sini kita kasih note bahwa ini belum termasuk biaya perbaikan sebesar 99.000 US dollar untuk renovasinya, perbaikan. Ya. Berarti sisanya berapa? Berarti kalau dipotong ini nilai bangunan itu berapa? Karena kita renovasinya aja udah habis 99.000 US dollar. Seperti itu kan? Selisihnya hampir berapa persen ya? Jadi selisihnya kita sebutkan juga di sini. Nih, ini. Selisihnya itu hampir 59.524 US dollar. Nah, seperti itu. Jadi kita jelaskan secara detail dan rinci. Oke. Kemudian di next video saya akan membahas apa saja yang dilampirkan atau appendix-nya itu apa aja isinya, apa saja yang dilaporkan di sana, kemudian seperti apa format penyusunan appendix-nya. Nanti silahkan ikuti di video selanjutnya ya. Nah, sampai di sini jika sobat QS ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung di kolom komentar. Pertanyaan apa saja seputar building assessment ini ditulis di kolom komentar. Nah, bagi sobat-sobat yang sudah nonton video-video kami yang tertarik dengan dunia quantity surveyor, teknik sipil, proyek, pokoknya yang bau-bau proyek, bau-bau quantity surveyor, bau-bau QS, bau-bau survei, nah jangan ragu, silakan langsung subscribe aja channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info-info seputar quantity surveyor dari channel EQS. Oke, terima kasih, saya Ngurah Alit, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.